Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Edis Ayu Kumalasari dari STIMIK Palangkaraya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu koneksi database, fast DML atau reg data. Sebelumnya kita masuk dulu dalam materi, yaitu koneksi database, yaitu adalah kode program yang menghubungkan antara aplikasi yang dibuat dengan server database supaya aplikasi dapat melakukan operasi seperti menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data. Selanjutnya, apa sih itu fast DML? Yaitu adalah data manipulation language, yaitu berupa insert, select, update, dan delete yang diterapkan dalam kelas dan objek. DML digunakan untuk memanipulasi data dari tabel dan dapat menerapkan metode chaining saat eksekusi. Oke, langsung aja kita terapkan di Notepad++. Baik, selanjutnya adalah kita akan membuat file baru. Kita buat di sini, kita ganti namanya menjadi koneksi.php. Kita pakai huruf kecil aja. Oke, kita simpan. Oke, langsung aja kita terapkan atau kita praktekkan di sini. Tetap menggunakan dolar ya. Kita gunakan DB di sini. Langsung kita terapkan untuk praktek. Kita klik public. Menggunakan underscore. Menggunakan dolar dis db pbo dalam kurung MySQL host this db host db lagi bawahnya
Kita copy aja ini. Oke. Naik. This DB dolar lagi, this DB pas. Oke, di retur. Baik, selanjutnya ini sudah selesai di bagian koneksi PHP-nya. Kita buka baru, kita save filenya menjadi yaitu dml.php. Kita buat file baru ya. Oke. Langsung aja. Di bagian sini kita gunakan include. Koneksi. Nama file yang sebelumnya koneksi.php ya. Kelas DML extends koneksi. Oke. Privat tetap menggunakan dolar real. VL maksudnya VL oke. Array kita copy aja biar cepat. Kita ganti ini menjadi tabel. Table ini tulisannya. Kita copy ke paste maksudnya. Kita diganti menjadi where. Paste lagi. Kita ubah di bagian sini menjadi order. Paste lagi. Kita ubah bagian sini menjadi limit. Terakhir, paste. Kita ubah bagian sini menjadi data. Oke. Kurung tutup. Oke, ini udah selesai ya. Selanjutnya kita yaitu masuk ke read data atau kata kunci yang digunakan dalam pembacaan data dari tabel di database. Kita masukkan seperti select, from, where, order, dan limits yang tadi. Contohnya misalkan limits itu digunakan untuk memilih atau mengambil data dari tabel. Dan from itu digunakan untuk menentukan tabel yang menjadi sumber data. Yaitu yang ketiga, where. Digunakan untuk menentukan kondisi untuk memfilter data. Yang keempat adalah order. Digunakan untuk mengurutkan data. Ya, jadi yang terakhir yaitu limits, digunakan untuk membatasi jumlah hasil data yang ditampilkan. Lalu
buat metode untuk setiap kata kunci perintah. Kemudian, menerapkan metode chaining. Setiap metode memiliki parameter sesuai fungsinya. Yang terakhir dieksekusi adalah metode get. Misalkan kayak tadi select, from, where, order, dan limits. Oke, buat metode select. Nah, jadi jika parameter pada metode dikosongkan, berarti memilih semua file. Untuk membaca file tertentu digunakan tanda petik diawali dan akhir parameter dan tanda koma sebagai pemisah. Contohnya misalkan nih, select name, maksudnya select buka kurung tanda kutip name, nama, prodi dan tanda kutip tutup kurung. Oke, selanjutnya yaitu kita buat metode prop into, yaitu seperti public function. Selanjutnya itu kita menyebutkan nama tabel terkait dalam parameter. Metode ditulis dengan tanda petik di awal dan akhir parameter. Contohnya nih, misal from underscore into dalam buka kurung tanda kutip mahasiswa tanda kutip tutup kurung. Ya, oke. Lalu parameter itu wajib diisi dengan bentuk string yang membentuk filter atau syarat. Contohnya misalkan where buka kurung tanda kutip name sama dengan kita tulis name kita dalam situ, misalkan name namanya Lex tutup kurung. Oke. Langsung aja kita praktekkan, tetap di PLDML. Ini kurung tutup ya. Kita copy aja di bagian sini. Kita tinggal mengubah aja ini menjadi from underscore into. Oke, di bagian sini kita isi menjadi underscore tabel tutup kurung. Nah, ini kita maksudnya kita isi ya teman-teman. Kita ubah di sini menjadi tabel. Kita hapus. Oke. Ini kita hapus juga. Menjadi ketinggalan dollar tabel. Ya, seperti ini. Kita copy, taruh di bagian bawah. Ya. Kita buat lagi di sini. Kita copy aja yang ini, paste. Kita ganti ini menjadi where. Oke, ini kita hapus. Ini kita ubah menjadi where juga. Ini tabel tadi kita ubah menjadi where. Ini juga ya. Jadi biar saat mau manggil dia sama. Lalu buat metode order. Dan selanjutnya parameter itu wajib diisi menggunakan string. Misalnya order dalam buka kurung tanda kutip nama. Menggunakan kutip tutup dan kurung tutup. Oke. Langsung aja.
kita masukkan. Nih, kita copy aja, kurung tutup terlebih dahulu ya. Kita ubah menjadi order. Yang ini juga kita ubah ya, jadi semuanya namanya juga sama. Oke, selanjutnya buat method limits ya. Kita buat method limitsnya. Oke, ini kurang tutup. Kita buat di bagian bawahnya, yaitu bagian limits. Enter aja, paste. Yang di bagian setiap ordernya ini kita ubah menjadi limit. Oke. Ini juga. Dan ini terakhir. Ini ketinggalan S-nya ya. Oke, selanjutnya buat method get ya. Oke, selanjutnya kita isi di bagian halaman 31 ini menjadi public function. Get dalam kurung menggunakan dolar query select garis miring jika diisi. Menggunakan huruf kecil aja. Jika diisi. Lalu saya if menggunakan dolar this dolar tanda bintang seperti ini, lalu kurung tutup. Kita copy ini, kita masukkan di sini. Selanjutnya this query titik sama dengan join. Oke.
Tetap menggunakan dolar, this will, kurung tutup, titik, tanda kutip, com. Oke, titik lagi, gunakan dolar, this table. Oke, copy lagi bagian ini. Oke, jika where digunakan dan ada isinya, ya, kita menggunakan if dalam kurung empati dalam kurung lagi, tetap menggunakan dolar, yaitu this where kurung tutup, ya, 2 kali bisa, karena ini 2 kali. Kita menggunakan kurung buka lagi, menggunakan query, ya, titik sama dengan click where. Dolar lagi, this, pakai huruf kecil aja, this where, jadi dia mengajuk ke where gitu ya, karena namanya supaya sama. Kurung tutup, oke. If dalam kurung menggunakan tanda seru lagi, empati, empathy. Ini juga kelebihan. Dalam kurung menggunakan dolar, this order, kurung tutup 2 kali, kita buka lagi. Oke, karena kita di atas sudah masukkan kata where, selanjutnya order, ya, sama aja, jadi kita copy aja. Tinggal ganti ini menjadi order, ini menjadi order by. Kita pakai huruf besar jadi biar sama. Oke. Ininya juga menjadi order, ya. Oke, selanjutnya kita paste lagi. Ini yaitu limit. Kita ganti menjadi limit. Ini juga huruf besar, limits. Terakhir ini limitsnya. Ya, ini udah kita masukkan ada where, order, dan limits, ya. Selanjutnya kita enter, kita ini kita siapkan variabel penampung hasil baca tabel. Oke, kita menggunakan dolar, kita menggunakan hasil
ya, dalam kurung ya seperti ini. Lalu kita menggunakan dolar menggunakan Q, yaitu dolar lagi this DB prepared buka kurung tanda dolar lagi query. Oke, kurung tutup, enter tanda dolar lagi, Q-nya lagi. Oke, menggunakan panah ya. Execute. Oke, dolar lagi hasil dolar lagi, hasil dari Q-nya tadi. Q-nya menjadi fed HA 11 dalam kurung PBO. PBO titik ini menjadi fed underscore Oke, kita enter, yaitu kembalikan hasilnya. Kita return, kita pakai huruf kecil aja. Kembalikan hasilnya. Kita return menggunakan dolar hasil. Oke, return hasil, kita menggunakan kurung tutup. Nah, kita save. Nah, jadi ini sudah kita masukkan semua datanya ya. Ini data di koneksi PHP-nya seperti ini. Oke. Salah penamaannya ya. Jadi kita simpan. Menjadi DML, typo mungkin ya, DML titik PHP. Kita save. Oke. Oke, sekian hasil presentasi dari koneksi database kelas DML atau Redata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.